Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Rafika dari kelas L5. Jadi di sini saya akan menjelaskan semua rangkuman yang telah Bapak Indra sampaikan materinya. Semoga apa yang saya jelaskan bisa dipahami. Materi pertama ada korespondensi. Korespondensi adalah teknik membuat surat dan berkomunikasi dengan orang lain. Korespondensi adalah berasal dari kata berbahasa Inggris dari Belanda correspondence, yang artinya kegiatan yang dilakukan dengan saling berkirim surat. Dasar-dasar korespondensi adalah yang pertama, korespondensi ekstern adalah hubungan surat menyurat yang dilakukan oleh kantor atau bagian-bagiannya dengan pihak luar. Sedangkan korespondensi intern adalah hubungan surat menyurat yang dilakukan oleh seorang dalam suatu kantor, termasuk hubungan antara kantor pusat dengan kantor cabang. Materi kedua adalah penulisan risum dan surat lamaran. Risum adalah suatu bentuk ringkasan dari teks yang panjang. Maka dari itu, terdapat langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam membuat sebuah risum, yaitu yang pertama adalah baca teks asli. Risum adalah suatu ringkasan yang dapat mengharuskan isi penulis untuk membaca terlebih dahulu. Dan kedua adalah tentukan serta catatlah gagasan utama. Gagasan utama adalah pikiran utama yang terdapat dalam suatu tulisan. Dan ketiga ada mulai menulis risum atau ringkasan. Setelah mengetahui langkah dasar dalam penulisan risum, pergunakanlah gambaran-gambaran umum tentang keseluruhan isi teks atau naskah yang telah terbayang di otak dan hasil pencatatan gagasan utama tadi untuk dibuatnya risum. Dan selanjutnya ada membaca kembali risum yang telah dibuat. Setelah risum itu dibuat, maka baca kembali dan cek kembali apakah ada kesalahan penulisan atau tidak. Membuat risum harus berdasarkan penulisan dan ejaan yang benar. Materi selanjutnya adalah surat lamaran. Surat lamaran pekerjaan adalah surat ini berisi permohonan untuk bekerja di perusahaan yang akan kita lamar. Surat lamaran pekerjaan merupakan salah satu poin penting yang bisa menentukan lolos tidaknya kamu ke tahap berikutnya. Ini adalah unsur-unsur dalam surat lamaran pekerjaan, yaitu ada tempat dan tanggal pembuatan surat. Biasanya tempat dan tanggal surat lamaran bisa ditulis di pojok kanan. Contohnya seperti kayak Cimahi Utara 21 Oktober 2020. Misalnya ini ya. Terus selanjutnya ada alamat perusahaan yang dituju. Biasanya ditulis dengan Bapak atau Ibu HRD, asal jangan saudara aja ya guys. Terus selanjutnya ada salam dan pembuka surat. Biasanya salam pembuka itu seperti kayak dengan hormat, seperti itu. Terus selanjutnya ada isi surat. Isi surat bisa ditulis dengan nama lengkap kamu, tempat dan tanggal lahir, alamat, nomor telepon, email, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada lampiran atau syarat lamaran. Syarat lamaran biasanya berupa pas foto, fotokopi KTP, daftar riwayat hidup, fotokopi jasa terakhir, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah penutupan surat. Penutupan surat biasanya diawali dengan kayak demikian surat lamaran pekerjaan ini saya buat. Saya harap Bapak atau Ibu dapat mempertimbangkan dan memberi kesempatan agar saya dapat menjelaskan potensi saya lebih rinci di tahapan berikutnya. Atas perhatiannya Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Selanjutnya ada tanda tangan dan pelamar. Tanda tangan ini dan nama pelamarnya harus jelas dan kalau bisa ditulis dengan lengkap. Selanjutnya adalah wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab secara lisan untuk memperoleh informasi. Bentuk informasi yang diperoleh dinyatakan dalam tulisan atau direkam secara audio, visual atau audio visual. Materi selanjutnya adalah laporan. Laporan adalah sebuah karya tulis yang dibuat oleh seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan sebagai bukti pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas yang diberikan. Contohnya adalah membuat cover. Terlebih dahulu, di sini ada membuat cover. Membuat cover menunjukkan nama pembuatan laporan, judul laporan, dan keterangan singkat lainnya. Kedua ada kata pengantar, di mana kata pengantar yang singkat sebelum masuk ke pembahasan. Kata pengantar ini akan membuat pembaca memahami laporan yang akan Anda buat. Selanjutnya ada daftar isi. Daftar isi dimasukkan dengan hal-hal yang penting saja. Terus selanjutnya ada pendahuluan. Pendahuluan menjelaskan apa tujuan dan juga latar belakang dari laporan yang dibuat. Pada pendahuluan terdapat beberapa subbab yang harus dibuat untuk membuat laporan semakin rapi.
Selanjutnya ada pembahasan. Pembahasan atau juga disebut dengan isi merupakan bagian inti dari laporan yang Anda buat, kayak mencakup 5W 1H. Selanjutnya ada penutup. Penutup biasanya berisi kesimpulan tentang kegiatan dan laporan yang telah Anda buat. Anda bisa menulis ringkasan tentang hal yang Anda paparkan sebelumnya pada bagian lainnya. Selanjutnya adalah lampiran. Lampiran ini bisa dimasukkan dokumentasi yang Anda telah foto atau rekam sebagai bukti laporan. Materi selanjutnya adalah proposal, presentasi, dan negosiasi bisnis. Proposal adalah rencana kegiatan yang dituliskan dalam bentuk rancangan kerja yang akan dilaksanakan. Rencana kegiatan tersebut tentu saja harus dituliskan secara baik dan benar supaya pihak yang berkepentingan dapat memahaminya dengan baik. Selanjutnya adalah presentasi bisnis. Presentasi bisnis merupakan bentuk komunikasi yang berorientasi pada proposal yang disajikan dalam suatu lingkungan bisnis kepada khalayak yang relatif homogen dari berbagai tingkat mengambil keputusan. Selanjutnya negosiasi. Negosiasi adalah sebuah proses di antara dua pihak atau lebih. Semua pihak tersebut memiliki kepentingan yang sama atau bertentangan mereka dan bertemu dan berbicara bersama-sama. Rapat bisnis. Rapat merupakan pertemuan atau perkumpulan minimal 2 orang atau lebih untuk memutuskan suatu tujuan. Rapat biasanya dihadiri oleh pimpinan dan stafnya. Sedangkan bisnis adalah usaha yang menjual barang atau jasa yang dilakukan oleh perorangan, sekelompok orang, atau organisasi kepada konsumen atau masyarakat dengan tujuan utamanya untuk memperoleh keuntungan atau laba profit. Penulisan laporan bisnis. Penulisan laporan bisnis oleh suatu perusahaan adalah yang pertama untuk memonitor dan mengendalikan operasional perusahaan. Kedua, untuk membantu mengimplementasikan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan perusahaan. Ketiga, untuk mendokumentasikan prestasi kerja yang diperlukan baik untuk keperluan internal maupun eksternal. 4. Untuk memenuhi persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku bagi perusahaan. 5. Untuk memperoleh sumber pendanaan. Dan keenam, untuk menganalisis informasi dan memberikan bimbingan bagi pengambilan keputusan dan isu-isu tertentu. Selanjutnya adalah laporan singkat dan formal. Laporan singkat adalah laporan yang berisi hal-hal yang penting ingin disampaikan saja. Laporan ini langsung pada inti atau isi hal yang akan dilaporkan. Selanjutnya adalah laporan formal. Laporan formal adalah laporan yang bersifat resmi dan lengkap dengan bagian-bagiannya yang terdapat pendahuluan, isi, dan penutup. Selanjutnya, cara memimpin rapat. Yang pertama adalah lakukan perencanaan. Mulai rapat dengan menentukan siapa saja yang akan diundang untuk mengikuti rapat, apa tujuan, dan kemudian tentukan topik tersebut. Kedua, tentukan tujuan. Tentukan tujuan diadakannya rapat sehingga saat memulai rapat Anda bisa langsung mengajak peserta untuk fokus kepada masalah tersebut. Ketiga adalah susun daftar. Susun daftar di sini dalam artian dibicarakan dan diadakan peserta rapat, dan daftar pembicaraan ini dipakai sebagai penuntun dalam berdiskusi untuk membuka opini serta ide yang hendak diutarakan. Selanjutnya adalah langsung mulai rapat. Mulai rapat sesegera mungkin agar waktunya tidak terbuang, dan selanjutnya adalah catat isi rapat. Catat serta setiap opini dan pertanyaan yang diajukan dalam rapat. Selanjutnya adalah buat rangkuman. Pastikan pemahaman setiap orang yang hadir sudah sama. Hal ini juga untuk menghindari terjadinya salah persepsi. Terus tutup rapat dengan membaca kesimpulan rapat. Materi berikut ada surat resmi. Surat resmi adalah suatu surat yang diterbitkan oleh perorangan, organisasi, atau lembaga tertentu yang bersifat formal serta berkepentingan resmi. Surat resmi seperti sifatnya harus ditulis dengan bahasa yang formal dan baku. Berikut adalah bagian-bagian surat resmi, yaitu yang pertama adalah kepala surat, tanggal surat, nomor surat, lampiran, hal atau perihal, alamat tujuan, salam pembuka, isi surat, salam penutup, nama, jabatan, dan tanda tangan, dan tembusan. Komunikasi dan teknologi informasi. Teknologi informasi dan komunikasi adalah yang mengacu pada semua teknologi yang digunakan untuk menghandle telekomunikasi, media penyiaran, sistem manajemen cerdas, sistem pemrosesan dan transmisi, audiovisual, dan fungsi kontrol dan pemantauan berbasis jaringan. Penggunaan sosial media dalam komunikasi bisnis. Penggunaan medsos pada komunikasi bisnis adalah komunikasi bisnis yang dilakukan menggunakan berbagai media sosial atau aplikasi sosial seperti Facebook, Instagram,
Wattpad, Twitter, dan aplikasi media sosial lainnya untuk menjalankan berbagai fungsi strategi komunikasi pemasaran. Namun, untuk menggunakan media sosial dalam kegiatan bisnis hingga mendapatkan pengaruh teknologi dalam komunikasi bisnis yang signifikan ternyata tidaklah mudah. Ini adalah akan kami jelaskan berbagai penggunaan media sosial di dalam komunikasi bisnis. Yang pertama, membangun jaringan. Membangun jaringan di sini dalam artian untuk pertumbuhan ekonomi dan bisnis meningkatkan setiap tahunnya. Ketika pebisnis sudah mulai memiliki bisnis yang berkembang, akan sangat diperlukan jaringan yang luas untuk mengembangkan bisnisnya. Kedua adalah menerima informasi dari konsumen. Selanjutnya, memperkecil pengeluaran menjadi tempat iklan cocok untuk pebisnis mula, menciptakan brand awareness, terhubung langsung dengan konsumen. Selanjutnya, riset pasar. Kesembilan, mendapatkan konsumen, penentuan target lebih efektif, memperluas pasar, langsung mendapatkan respon konsumen, meningkatkan pengunjung website, dan penyebaran informasi lebih cepat, melengkapi kegiatan pemasaran, dan tidak memiliki batasan. Itu adalah keuntungan dalam menggunakan sosmed dalam komunikasi bisnis. Penggunaan sosmed memang sangat bermanfaat. Free drinks in the house. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata atau penyampaian, karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.